Bayangkan kalian adalah tim besar dari ibu kota, punya jutaan supporter, sejarah yang panjang, dan ambisi setinggi langit. Tapi saat kalian sedang dalam jalur juara, kalian justru diusir dari rumah kalian sendiri. Tahun 2018 adalah anomali bagi Persija Jakarta. Tanpa stadion tetap karena Asian Games, mereka harus menempuh ribuan kilometer hanya untuk menggelar laga tandang. Solo, Bantul, Bekasi, semua tempat disinggahi. Logikanya, tim yang kelelahan di jalan akan hancur. Tapi Persija, mereka justru menentang logika itu. Hari ini kita akan membedah bagaimana sebuah tim musafir bisa mengakhiri dahaga gelar selama 17 tahun. Ini bukan cuma soal sepak bola, ini soal mentalitas. Ini adalah kisah Persija Jakarta, The Homeless Champion. Masalahnya simpel, tapi mematikan. Persija gak punya rumah. Saat tim lain bisa istirahat tenang di kota sendiri sebelum tanding, Ismet Sofyan dan kawan-kawan harus akrab dengan kursi pesawat dan bus antar kota. Namun, di tengah ketidakpastian itu, Coach Teko membangun sebuah sistem yang sangat pragmatis tapi efektif. Taktik Persija musim itu gak ribet. Mereka gak butuh tiki-taka ala Barcelona. Kuncinya ada pada dua sosok, Rico Simanjuntak dan Marco Simic. Rico adalah pelari yang seolah punya paru-paru cadangan di saku celananya. Dan Simic adalah predator yang cuma butuh satu peluang di udara. Taktiknya, berikan bola ke sayap, biarkan Rico menari, lalu kirim umpan silang ke kepala Simic. Sederhana? Iya. Bisa dihentikan? Tentu aja enggak. Tapi, jalan menuju juara gak pernah mulus. Memasuki pertengahan musim, kelelahan itu mulai terasa. Persija sempat tercecer di papan tengah. Suara-suara sumbang mulai terdengar. Mana mungkin juara kalau mainnya pindah-pindah terus? Atau taktiknya udah kebaca lawan? Belum lagi rivalitas panas dengan Persib Bandung dan persaingan ketat dengan PSM Makassar yang saat itu tampil sangat dominan. Di titik ini, Persija seolah sedang bertarung melawan dua hal sekaligus. Lawan di lapangan dan rasa lelah di dalam. Satu kekalahan saja dan mimpi 17 tahun itu bisa terkubur kembali. September 2018, sesuatu berubah. Mentalitas musafir yang tadinya jadi beban justru berubah jadi kekuatan. Jackmania gak peduli sejauh apa jaraknya, mereka tetap datang. Stadion Manahan atau Sultan Agung terasa seperti stadion utama Gelora Bung Karno karena warna oranye yang memenuhi tribun. Persija mulai mencatatkan kemenangan demi kemenangan penting. Yang paling krusial adalah saat mereka berhasil menyalip PSM Makassar. Setiap laga adalah final, setiap tackle adalah pertaruhan harga diri. Kalian harus lihat bagaimana Andri Tani berjibaku di bawah Mistar, atau bagaimana Rohit Chan menjadi mesin pengangkut air yang tak terlihat tapi sangat efektif di tingkat Persija. Mereka bermain bukan lagi untuk poin, tapi untuk sebuah pembuktian bahwa kota ini memang mau juara. Desember 2018, laga terakhir melawan Mitra Kukar. Persija akhirnya pulang ke stadion utama Gelora Bung Karno untuk satu malam yang menentukan. Dan ketika peluit panjang berbunyi, Jakarta meledak. Skor 2-1 sudah cukup untuk membuat jutaan orang menangis bahagia. Setelah 17 tahun, setelah ribuan kilometer perjalanan, setelah dicap sebagai tim tanpa rumah, Persija akhirnya juara. Trofi itu bukan cuma milik pemain, tapi milik setiap supporter yang rela menempuh perjalanan jauh demi mendukung kebanggaan mereka. Pelajaran dari musim 2018 adalah rumah bukan soal bangunan stadion, tapi soal kemana hati kalian kembali. Dan bagi Persija, rumah mereka adalah Kemen.